Max Verstappen dan Mercedes sepertinya akan jadi topik yang bakal semakin panas seiring berjalannya F1 musim 2025. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau keduanya memang sedang saling melirik mata soal kemungkinan menjalin kerjasama di masa depan. Seperti yang kita tahu, kondisi Max Verstappen di Red Bull yang performanya angin-anginan membuat masa depannya sangat dipertanyakan. Pasca GP Austria dengan gap ke pemuncak klasemen yang makin besar menjadi 61 poin dan Red Bull yang terdampar di posisi 4 konstruktor, praktis peluang Verstappen untuk meraih gelar kelima semakin luntur. Bahkan ia mengaku sudah pasrah dan tidak memikirkan soal peluangnya dalam meraih gelar juara dunia musim ini. Jika melihat betapa superiornya McLaren serta betapa sempoyongannya Red Bull, hanya bisa kualifikasi di posisi ke-7 dan gagal finish di GP Austria kemarin merupakan episode terbaru serta akumulasi dari betapa kacaunya Red Bull di musim 2025. Verstappen baru koleksi 2 kemenangan sejauh ini, yang tentu jauh dari standar Red Bull yang sempat dominan luar biasa 2 tahun yang lalu. Tapi ini bukan perkara jumlah kemenangan yang sedikit saja, melainkan inkonsistensi performa Red Bull sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk mengejar gelar juara dunia. Verstappen berulang kali harus susah payah untuk menjaga RB21 berada di barisan 3 besar, dan memang terbukti kalau tanpa jerih payah sang pembalap bintang ini, mungkin situasi Red Bull akan jauh lebih buruk. Inkonsistensi itu terlihat dari Verstappen yang cuma koleksi 5 kali podium saja dari 11 balapan, serta 3 kali terlempar dari barisan 5 besar, yang jelas bukan kondisi ideal jika mereka ingin bersaing dalam perebutan gelar. Dengan performa semacam ini, bukan hal yang mengejutkan jika masa depan Verstappen menjadi sangat rentan digoyang oleh spekulasi-spekulasi dari media serta publik. Kontraknya memang masih berlaku sampai 2028, namun di dalamnya berlaku klausul performa yang bisa membuat Verstappen mengakhiri masa baktinya di Red Bull lebih cepat. Tidak ada yang tahu pasti detail dari klausul performa tersebut, tapi yang jelas jika Verstappen terlempar dari 3 besar klasemen, maka dia bisa aktifkan klausul untuk akhiri kontraknya lebih dini. Tenggat waktunya kapan juga masih simpang siur, karena ada yang menyebut akhir Juli dan ada juga yang menyebut sampai sepertiga musim berjalan. Namun yang jelas klausul inilah yang menjadi dasar bagi Mercedes untuk coba melirik Verstappen untuk pindah. Mercedes sudah melakukan pergerakan untuk mendekati Verstappen sejak tahun lalu, dan memang sempat terjadi pembicaraan antara kedua belah pihak. Namun pembalap Belanda itu memutuskan untuk tetap pertahankan komitmennya bersama Red Bull. Setelah itu Mercedes mencoba untuk move on dan menyerahkan semua keputusan ke Verstappen yang nyatanya masih setia bersama Red Bull. Awal tahun ini bahkan Toto Wolff mengatakan kalau dia sangat senang dengan susunan pembalap yang ada sekarang dan tidak bisa berharap lebih bagus lagi dengan duet George Russell serta Kimi Antonelli. Dia tidak mengadakan pembicaraan apapun dengan Verstappen yang sudah tegaskan komitmennya bersama Red Bull. Sampai kemudian memasuki pertengahan musim, ternyata situasi Red Bull semakin buruk dan membuat sang pembalap melihat kemungkinan yang lebih luas soal potensi pindah ke tim lain. Melansir dari sumber yang dimiliki The Race, ada indikasi kalau belakangan ini justru kubu Verstappen lah yang gantian inisiatif pergerakan untuk mendekati Mercedes. Situasinya berubah, dan kubu Verstappen mencoba mengadakan pembicaraan tipis-tipis ke Mercedes soal kemungkinan masa depan sang pembalap di sana. Hal itu setidaknya bisa terlihat dari bagaimana respon Toto Wolff yang memang tidak terlalu menggoda Verstappen seperti tahun lalu, namun masih berusaha menjaga jembatan antara keduanya dengan kalimat-kalimat politis. Toto tidak membantah soal kemungkinan tim dalam merekrut Verstappen, tapi sekaligus tidak memberikan sinyal yang jelas soal rencana masa depan timnya seperti apa. Dia berkata kalau untuk sekarang Mercedes harus mengeksplor soal apa saja kemungkinan yang terjadi di masa depan, yang bisa diartikan kalau Toto masih membuka pintu untuk membajak Verstappen dari Red Bull. Ia mengaku sangat transparan soal apa saja rencana tim di masa depan, tapi di saat yang sama sulit menebak apa yang direncanakan Mercedes dengan susunan pembalap yang mereka miliki saat ini. Setidaknya itu bisa tergambarkan dari nasib George Russell yang digantung oleh Mercedes meskipun penampilannya tergolong bagus musim ini. Russell bahkan sempat berkelakar kalau sangat normal jika Mercedes sedang ada pembicaraan dengan pembalap seperti Verstappen, mengingat mereka ingin memastikan mempunyai pembalap terbaik di tim. Perkataan Russell senada dengan transparansi yang disampaikan Toto Wolff tadi yang memberi indikasi kuat jika digantungnya kontrak Russell disebabkan oleh Mercedes yang masih simpan ketertarikan pada Verstappen.
Spekulasi kemudian makin panas usai kemarin Sky Sports Italia dan Sky Sports Inggris mengeluarkan kabar kalau Max Verstappen sepakat dengan tawaran dari Toto Wolff untuk gabung ke Mercedes musim depan. Russell digosipkan akan dikorbankan untuk memberikan tempat bagi Verstappen, dan pembalap Inggris tersebut sedang diincar oleh Aston Martin. Dalam laporan mereka disebut jika satu-satunya penghalang bagi rencana Toto adalah jajaran direksi Mercedes yang belum sepenuhnya setuju karena berbagai faktor, seperti regulasi baru, lalu finansial yang harus dikeluarkan, sampai duet Russell Antonelli yang cukup stabil. Namun, mengingat Ola Kalenius selaku bos besar Mercedes pernah bilang kalau Verstappen akan terlihat bagus dengan seragam silver, maka posisi Toto di sini cukup unggul untuk bisa mendatangkan pemegang 4 kali juara dunia itu. Kabar ini tentu sempat membuat heboh jagat F1, terutama bagi fans Verstappen dan fans Russell. Namun pada malam harinya, jurnalis yang terkenal dekat dan kredibel dengan Max Verstappen, Erik van Haren, membantah jika pembalap 27 tahun itu sepakat dengan tawaran Toto Wolff dan menegaskan kalau belum ada negosiasi atau pembicaraan apapun dengan Mercedes. Tapi ia membenarkan kalau memang ada ketertarikan dari pabrikan panah perak tersebut terhadap Verstappen. Spekulasi-spekulasi liar yang menyebar dalam 24 jam ini adalah gambaran nyata dari kejamnya dunia F1 ketika sebuah tim langganan juara tidak perform di sirkuit dan memiliki pembalap terbaik di dunia. Tanggapan kami masih sama, yaitu kami masih belum melihat peluang bagi Verstappen untuk angkat kaki dari Red Bull akhir musim ini, dan paling mungkin adalah 2027. Verstappen tentu ingin melihat situasinya dulu dengan regulasi baru sebelum kemudian memutuskan masa depannya nanti seperti apa. Selain itu, kami juga pernah membuatkan sebuah video yang membahas soal loyalitas Verstappen kepada Red Bull dan keinginannya untuk balapan di sana selamanya sampai pensiun. Tapi kalau melihat fenomena Marc Marquez yang kita kira setia dengan Honda dan akhirnya pindah ke Ducati supaya kembali kompetitif di MotoGP, bisa saja mematahkan kesetiaan Verstappen terhadap Red Bull di F1. Mercedes punya banyak hal yang bisa ditawarkan kepada Verstappen untuk merayunya pindah. Selain aspek finansial, tentu prospek mobil regulasi 2026, di mana Mercedes digadang-gadang memiliki pengembangan mesin paling maju di antara pabrikan lain, adalah salah satu value yang akan sangat dipertimbangkan. Selain itu, Mercedes juga punya jaringan balap yang luas di luar F1. Salah satunya adalah balap sports car GT3 yang bisa membantu Verstappen memfasilitasi tim miliknya untuk bersaing di kelas tertinggi balap endurance. Mercedes meski harus merogoh kocek yang mahal dari aspek gaji dan bonus investasi, tapi mereka bisa balik modal dengan cepat jika melihat pengaruh marketing yang dibawa Verstappen yang lebih dari sekedar jaminan performa yang gacor di F1 saja. Jadi untuk saat ini cukup wajar kalau Mercedes melihat Max Verstappen sebagai aset yang lebih berharga untuk direkrut daripada mempertahankan George Russell, meskipun akan memelihara stabilitas tim. Russell sendiri masih berkutat dengan negosiasi alot bersama Mercedes di seputar durasi kontrak dan besaran gaji. Karena Mercedes ingin buka ruang bagi Verstappen sampai 2027, maka tim hanya berani berikan perpanjangan kontrak selama 1 musim, plus opsi perpanjangan setahun. Russell jelas tidak mau dengan kontrak jangka pendek karena dia ingin minimal durasi selama 3 tahun dengan bayaran $30 juta per musim. Atau jika tidak, ia ingin bayaran yang lebih mahal kalau harus dikontrak dengan durasi jangka pendek. Lalu bagaimana Red Bull merespon spekulasi soal pembalap emasnya tersebut yang hendak dicuri oleh Mercedes? Christian Horner mengaku tidak ambil pusing dan fokus sepenuhnya dalam memperbaiki performa RB21 yang kalah telak dari McLaren. Mereka tahu kontrak Verstappen seperti apa dan mengklaim kalau spekulasi yang ada berasal dari media-media yang hanya ingin memanas-manasi situasi. Horner juga berkata, kalau Mercedes sebaiknya mengurusi masalah mereka sendiri, di mana di Austria kemarin mereka finish 62 detik di belakang pembalap pemenang. Bagi Red Bull, mereka sangat yakin kalau Verstappen akan menjaga loyalitasnya bersama tim sampai durasi kontraknya habis sebagai bentuk penghormatan atas apa yang mereka perjuangkan selama bertahun-tahun. Masalahnya seperti yang kami bahas di video Selasa kemarin, permainan kubu Verstappen tak bisa diremehkan karena mereka sekarang fokus dalam menekan manajemen internal di Red Bull, terutama Christian Horner. Apalagi hubungan Horner dan George Verstappen tidak begitu bagus dalam setahun belakangan yang bakal memperkuat spekulasi kepindahan putranya dari sana.
Waktu antara sekarang sampai jeda musim panas nanti bakal sangat krusial dalam penentuan saga transfer pembalap 2026 yang bakal terfokus di seputar George Russell dan Max Verstappen. Untuk sekarang kemungkinan terbesarnya adalah Russell akan bertahan di Mercedes setidaknya selama semusim sampai 2026 dan itu bakal membuka pintu bagi Verstappen di 2027. Kami memandang komitmen Verstappen ke Red Bull yang sangat kuat, maka potensi terbesarnya dia akan melihat-lihat dulu situasi di 2026 seperti apa sebelum putuskan masa depannya nanti. Tapi masa depan Verstappen kemungkinan ada dua, yaitu menerima tawaran Mercedes atau bertahan di Red Bull sampai kontraknya habis dan pensiun di sana pada 2028 nanti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.